Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 07 Kota Panai dan rekan-rekan guru sahabat kita yang telah mempercayakan sisi sebagai MC untuk acara program guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkat beliau berupa rahmat kesehatan sehingga kita telah bisa melaksanakan acara program CGP Angkatan 8 ini yang akan disampaikan oleh teman kita Bu Sri dan Ibu Ella Renata. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah proklamator umat Islam sedunia yang telah bersusah payah menegakkan akhlakul karimah di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak didik kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita saksikan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu program CGP Guru Penggerak Angkatan 9 yang akan disampaikan oleh Ibu Ella Renata SPDI. Kepada Ibu Ella dipersilakan dengan segala hormat. Awal kalau jawab salam dan semangat. Kalau awak benar-benar umat Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan sekalian, mungkin hari ini saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena kita akan presentasikan sebuah budaya positif. Jadi di sini judul kegiatan kami adalah diseminasi budaya positif sekolah. Guru penggerak, yaitu kami punya motto bergerak, bergerak dan menggerakkan, maju bersama menuju pendidikan lebih merdeka. Dikutip tentang budaya positif. Mungkin budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah kita, namun kita mungkin masih belum terlalu konsisten menerapkannya. Dari sini kita bahas dulu. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan adalah salah satu perwujudan dari visi misi sekolah. Minggu lalu kita sudah membahas visi misi sekolah kita dan kita sudah berusaha juga membuat visi misi ke depannya. Sekarang kita lanjut. Yang relevan dari profil pelajar Pancasila adalah yang satu berakhlak mulia, berkebinekaan global, 3 mandiri, 4 gotong royong, 5 bernalar kritis dan kreatif. Jadi visi misi kita itu harus berdasarkan kelima tersebut. Dari dalam diri anak tanpa hukuman maupun hadiah. Nah, bagaimana kira-kira bisa nggak Ibu? Kita menerapkan disiplin, kita menerapkan sesuatu yang baik, tapi tidak dengan hukuman maupun hadiah. Bagi selebriti pelanggar, tentu ada hukuman yang akan mereka dapatkan. Namun, ternyata masih banyak anak-anak kita yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, dalam program kami ini, destinasi budaya positif inilah CGP akan berbagi. Yang pertama dulu, pembahasan kita adalah yang pertama itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, pelanggaran itu apa? Atau motivasi mereka itu melakukan pelanggaran itu apa? Nah, ada 3 kriteria motivasi yang kami pelajari di program CGP ini. Yang pertama yaitu mereka itu cenderung melakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita membuat peraturan datang tepat waktu jam 7.15 jam masuk. Sementara anak ada yang terlambat. Nah, baiknya anak-anak itu bisa melakukan poin yang ketiga, motivasi yang ketiga. Yaitu mereka menghargai diri mereka. Mereka melakukan peraturan sudah lebani. Itu harus diri mereka. Bukan hanya di kelas atau bukan hanya di sekolah, melainkan juga nanti mereka terbiasa di manapun.
Nah inilah sisi positif yang baik, itu ada dari dalam diri mereka, bukan karena pengaruh dari luar. Nah inilah yang akan kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Bagaimana mereka itu bisa memahami peraturan itu bukan untuk hanya untuk sekedar sebuah hukuman atau memberikan hadiah, tapi penting bagi diri mereka sendiri. Kita bisa melihat di samping antara pernyataan tiga ini, yang manakah yang hukuman, dan yang manakah konsekuensi, dan yang mana yang konstitusi. Kami minta pendapat Bapak Ibu dulu. Baik, yang pertama hukuman. Yang mana Bapak Ibu? Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi. Adik datang terlambat ke sekolah 10 menit, sehingga adik disuruh mengambil sampah yang berserakan di lapangan. Ini yang sudah kita praktekkan Bapak Ibu. Kira-kira ini yang kita berikannya adalah hukuman atau konsekuensi. Iya, hukuman ya Bapak Ibu. Berarti kita selalu menerapkan hukuman kepada siswa, tapi nyatanya siswa kita masih banyak yang melanggar ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kerja pada mereka, karena mereka merasa hukuman menumpahkan air di kelas, sehingga karena harus membersihkan dan menempel lantai tersebut. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Iya betul, konsekuensi. Jadi disesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi ini tidak memberi hukuman, tapi ada apa yang saran dan pertanyaan kami atau timbul pertanyaan atau ada apa yang ingin kita ubah dari peraturan yang kita buat. Nanti kesepakatan kelasnya terakhir Rizky. Sekarang. Nanti setelah ini kita buat kesepakatan kelas kita maksudnya begini Bapak Ibu. Kita membuat sebuah bukan peraturan, tetapi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sama-sama begini cara menerapkannya nanti di kelas kita. Nanti kita praktikkan, kita cobakan nanti sama-sama dulu. Nanti Bapak. Ini banyak topping mo guys. Lain nampak titiknya. Dua ya? Iya dia dua ya. Dia dua kok. Giliran kategori. Encak foto, jadi ibu agak langsing. Pacaran apa langsing? Apa to? Anda diga. Sekarang yang diambil ke tempat semula. Nah, mantap nih Bapak Ibu yang diambil ya. Pakai Bapak Ibu. Iya. Ya, begini apa kalimatnya? Iya. Menjaga kita menerapkan sesuatu yang baik, tapi tidak dengan hukuman maupun hadiah. Nah ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami akan berbagi praktik baik yang telah kami dapatkan dari program pendidikan guru penggerak ini. Akan di sekolah kita masing-masing lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh posisi berbuat orang merasa bersalah. Nanti kita akan menghasilkan anak yang menyembunyikan kesalahan, kemudian suka menyangkal dan suka berbohong. Kalau kita sering meletakkan murid kita pada posisi sebagai teman,
maka kita akan menghasilkan nanti murid yang ketergantungan dia tidak mandiri karena suka diperlakukan seperti teman terus. Kalau kita memperlakukan dia pada posisi menyesuaikan bila di posisi pemantau, maka kita akan menghasilkan murid yang menyesuaikan bila diawasi. Nah, jadi mereka itu baiknya bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi, mereka kembali ke bentuknya semula. Yang idealnya, yang kita mau adalah murid itu menyadari kesalahannya itu timbul dari dalam dirinya sendiri, intrinsik, tidak ada paksaan dari orang lain, yaitu pada posisi manajer tadi kita akan dapat anak yang menguatkan watak atau karakternya. Ada tidak ada orang disuruh tidak disuruh, dia akan baik sendirinya karena dia itu datang kesadarannya dari dalam, seperti itu. Nah, pada materi terakhir kita masuk kepada segitiga restitusi. Nah, restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Yang kedua, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mengajak anak itu membangun nilai-nilai baik yang ada pada dirinya. Yang keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Yang ketujuh, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat siswa bersedia menyelesaikan masalah, untuk menceritakan masalahnya secara terbuka dengan kita. Nah, mungkin dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, namun mengatakan, kamu harus lakukan ini. Kalau tidak, kamu akan ini. Nah, adapun segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini, jika anak berbuat salah, maka berarti kita ingat lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti ada di antara 5 kebutuhan dasar itu yang belum mereka penuhi. Nah, bagian dari segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kita mampu meyakini mereka dengan mengatakan kalimat seperti yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otaknya tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas dari anak tadi dan berusaha mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dengan mengatakan kalimat-kalimat yang seperti tadi itu. Lanjut. Nah, adapun tindakan atau langkah yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori Koltor, semua tindakan memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, ketika kita menolak anak yang mempunyai masalah, dia akan tetap dalam masalah. Jadi mereka yang mempunyai masalah itu sebetulnya adalah anak yang membutuhkan bantuan yang harus kita pahami. Terakhir, sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, si belief, asal laksananya.
Nah, teori ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2 kalau sudah tercapai, maka kita menghubungkan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini fungsinya keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jika anak sudah membuat kesalahan, kita tanya ke mereka, nah, kamu sudah melanggar keyakinan kita yang nomor berapa? Kan kita sama-sama meyakininya kan? Nah, bisakah anak ibu merubah menjadi yang seperti yang sudah kita yakini? Nah, mungkin seperti itu. Nah, udah. Bisa ditampilkan video Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada siang ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita ucapkan kepada Ibu Sri yang telah menyampaikan tentang program CGP segitiga institusi. Semoga nanti apa yang disampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita ini dengan baik. Dengan berakhirnya acara pada hari ini dan juga berakhir pula semua kegiatan yang ada pada hari ini yang telah disampaikan oleh rekan kita CGP Angkatan 9 tadi tentang program segitiga institusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita CGP tadi akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan nanti di sekolah kita ini sesuai dengan keinginan kita. Mudah-mudahan ada kemajuan dan perubahan yang lebih baik untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sinilah acaranya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya selalu berbagi terbaik kepada rekan sekalian. Kemudian semoga rekan sekalian lulus juga CGP angkatan 11 nantinya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang sudah habis, kita tutup saja acara kita ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita dan dihasilkan dari ilmu ini. Kami tinggi keyakinan keras generasi nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.